Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatoni dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan atau melakukan praktikum IPA atau pengetahuan alam, yaitu ciri-ciri makhluk hidup atau gerak pada tumbuhan. Nah, di sini yang akan saya praktekkan antara lain adalah gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif. Seismonasti adalah gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan mekanis seperti sentuhan atau getaran. Fenomena ini dapat diamati pada daun putri malu yang menutup segera setelah disentuh akibat perubahan tekanan air dalam sel-selnya, atau arah datangnya rangsangan tidak mempengaruhi arah gerak ini. Sementara itu, gerak niktinasti merupakan gerak akibat perubahan kondisi cahaya antara siang dan malam. Misalnya, daun pada tanaman kacang atau bunga pukul 4 menutup pada malam hari dan membuka kembali pada siang hari. Yang terakhir itu adalah geotropisme negatif. Geotropisme negatif ini termasuk dalam kategori gerak tropisme, yakni gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Pada geotropisme negatif, batang tumbuhan tumbuh ke atas menjauhi gaya gravitasi bumi, sedangkan akar mengalami geotropisme positif dengan tumbuh ke bawah. Nah, ini adalah percobaan pertama yang saya buat ya, yaitu pengamatan seismonasti. Dan pada seismonasti ini ada 3 metode sentuhan yang akan saya jabarkan atau yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah halus, sedang, dan kasar. Nah, berikut adalah video. Yang pertama, halus. Nah, pada percobaan sentuhan yang halus tersebut, saya menggunakan ranting pohon yang akan disentuhkan kepada putri malu. Nah, bisa dilihat pada percobaan halus, daun putri malu menutup daunnya dengan perlahan sesuai dengan respon kekuatan sentuhan yang didapat. Selanjutnya adalah yang sedang. Jika saya menyentuh dengan kekuatan sedang menggunakan ranting, daun putri malu menutup daunnya sesuai respon kekuatan sentuhan yang didapat. Nah, yang ketiga yang kasar. Bisa dilihat ketika menggunakan gerak mekanisme yang kasar seperti pada video, daun putri malu menutup dengan cepat serta diikuti dengan tangkainya yang seakan-akan layu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menutupnya atau respon geraknya, dari sini dapat disimpulkan respon gerak putri malu juga dipengaruhi oleh seberapa kuat gerakan mekanisme yang didapat oleh putri malu tersebut. Yang kedua adalah hasil pengamatan pengamatan niktinasti. Pada video yang telah saya rekam tersebut menunjukkan daun putri malu yang ditutup oleh kardus bekas, dan satunya lagi yang tidak ditutup kardus. Nah, ini posisinya pada siang hari. Saya melakukan pengamatan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana cahaya bisa mempengaruhi daun pada putri malu. Pada video, saya menutup daun putri malu menggunakan kardus dan saya diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, kardus tersebut saya buka dan hasilnya adalah putri malu menutup sebagian dari daunnya, meskipun tidak semuanya, seperti teknik menyentuh kasar ya, meskipun tidak semua, tetapi ini adalah contoh bahwa cahaya matahari juga berpengaruh terhadap daun putri malu, yang mana aslinya pada malam hari daun putri malu tersebut akan seperti layu atau menutup saat disentuh keras seperti percobaan pertama. Dan yang tetap dibiarkan pada sinar matahari, daunnya masih tetap mengembang, daunnya masih tetap mekar. Yang ketiga adalah pengamatan geotropisme negatif. Nah, pada video ditunjukkan 2 buah pot atau wadah berisi kacang hijau yang saya tanam
1 minggu yang lalu. Yang pertama adalah pot atau wadah yang didudukan secara horizontal, dan yang kedua didudukan secara vertikal. Nah, perbedaannya atau hasilnya itu setelah 1 minggu, yang saya dudukan secara horizontal akan tumbuh panjang ke atas. Oke, dan di sini saya mengamati panjangnya yang saya dudukan horizontal itu mencapai 15 cm. Sedangkan yang saya dudukan secara vertikal itu bisa dilihat kecambahannya seperti membengkok melawan gravitasi jadinya. Jadi kecambahannya yang tumbuh itu menghadap ke atas, meskipun bengkok tapi tujuannya ke atas. Yang bawah atau akarnya itu ke bawah. Tumbuhan yang menghadap ke atas ini disebut geotropisme negatif, dan tumbuhan dan akarnya disebut geotropisme positif. Meskipun ada perbedaan ya, seperti panjang pada wadah A, yaitu yang saya dudukan horizontal, itu mencapai 15 cm, dan yang wadah B yang saya dudukan vertikal ini mencapai panjang cuma 5 cm. Mungkin yang B ini, yang saya dudukan vertikal ini, terkendala dengan ruang yang saya berikan pada potnya. Jadi mungkin itu kesalahan penelitian yang saya lakukan. Saya rasa itu hasil dari penelitian mengenai ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Dimana kalau ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya pamit dan terima kasih.